Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Salam Guru Penggerak. Saya Ramla Muhammad Idriste dari UPT SD Negeri 125 Impres Bulukunyi, CGP Angkatan 10 Kabupaten Takalar. Video ini merupakan aksi nyata pengimbasan diseminasi budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas kita di kelas selanjutnya. Yang mana itu keyakinan kelas, segala peraturan-peraturan yang kalian buat, yang kita sepakati bersama, kita yakini dan kita jalankan. Baik, Ibu akan membagikan sticky note. Silakan kalian menuliskan keyakinan kelas apa saja yang ingin kalian terapkan di kelas ini. Bisa dipahami? Oke, Ibu akan bagikan ya. Oke, silakan ditulis di sticky note-nya, Nak. Di lembar keduanya, Nak, supaya di lembar yang depan, Nak. Silakan ditulis keyakinan kelas apa yang ingin kalian terapkan di kelas ini. Oke, silakan kalian tuliskan keyakinan kelas apa yang ingin kalian yakini di dalam
ini akan menjadi keyakinan kelas kita bersama. Kalian sepakat? Oke, apa lagi yang kalian tulis di sini? Menjaga kebersihan kelas. Sepakat? Sepakat. Menjaga sopan santun terhadap guru. Kita sepakat? Sepakat. Baik. Tidak ribut. Sepakat. Oke, menjalankan piket kebersihan kelas. Kita sepakat? Sepakat. Inilah yang akan menjadi keyakinan kelas kita di semester ini di dalam kelas kita. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Ini sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna melaksanakan salah satu kegiatan diseminasi menumbuhkan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya dan telah sempat hadir pada tempat ini. Saya Ramla Muhammad Idris T dari UPT SD Negeri 125 Impres Bengkulu akan melakukan diseminasi tentang menumbuhkan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki kegiatan, dimohon kepada Bapak Ibu untuk berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
duduk kembali. Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya mengutip sebuah gagasan dari Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semua adalah produk hasil dari kebudayaan itu. Kita sebagai guru adalah sebagai tukang kebun atau petani. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita adalah petani dan pekebun. Apa yang kita lakukan di sekolah ini akan menjadi suatu benih kebudayaan bagi peserta didik kita nanti. Jadi mari kita introspeksi diri, apakah yang kita lakukan selama ini sudah sesuaikah budaya-budaya positif yang kita berikan kepada peserta didik kita. Ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu sekalian, boleh kita jawab. Apakah Bapak Ibu sekalian di sini setujukah atau tidak setuju jika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Boleh satu orang? Kenapa bisa setuju? Saya setuju karena terkadang ada karakter peserta didik yang perlu hukuman baru dia ingin bertindak. Baik, terima kasih Ibu Eka. Selanjutnya soal nomor 2. Apakah Bapak Ibu sekalian di sini setuju jika pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Apakah Bapak Ibu sekalian di sini setuju atau tidak setuju? Setuju. Kemudian kita lanjut di pertanyaan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Bapak Ibu di sini setuju? Setuju. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan pemantik ini akan dijawab pada materi-materi selanjutnya. Pada budaya positif hari ini, kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama, disiplin positif. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Kemudian ketiga, posisi kontrol guru. Yang keempat, keyakinan kelas. Dan segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ini menurut Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun ternyata dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah. Disiplin kita artikan sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin
dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian ataupun hukuman yang diberikan. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin kita capai oleh setiap individu. Menurut William Glasser, nilai-nilai kebajikan itu adalah setiap perilaku atau perbuatan yang memiliki suatu tujuan. Sedangkan menurut Diana Boston, nilai-nilai kebajikan universal itu dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan universal itu yang kita kenal sekarang Bapak Ibu sekalian dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Inilah nilai-nilai kebajikan universal yang ingin kita capai dan tertera dalam profil pelajar Pancasila. Contoh disiplin positif, misalnya dalam kelas saya, Ibu, Bapak, siswa mengerjakan soal ulangan dengan jujur, percaya diri, dan penuh tanggung jawab. Ini yang ingin kita tumbuhkan kepada peserta didik kita. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ternyata perilaku manusia itu memiliki motif. Motivasinya itu dari eksternal dan internal. Kalau motivasi eksternal misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Inilah yang ingin kita tumbuhkan, motivasi internal ini, motivasi intrinsik ini sebagai tujuan disiplin positif. Baik Bapak Ibu sekalian, ada sedikit lagi kuis. Tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah." Ini adalah hukuman atau bentuk konsekuensi? Konsekuensi, oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJO, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Oke, kita lihat jawabannya. Ya, ternyata lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit itu termasuk
konsekuensi, karena dia relevan dengan pelajaran PJOK. Baik Bapak Ibu sekalian, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kalau dikatakan merdeka, dia bukan hanya disuruh, tetapi ada motivasi intrinsik dalam dirinya. Misalnya tanpa diperintah guru, siswa terbiasa melakukan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian menjalankan ibadah sholat di agama Islam tanpa disuruh. Oke, pernah tidak Bapak Ibu sekalian di sini menanyakan kepada anak-anaknya yang beragama Islam, ada yang sholat subuh? Apa jawabannya? Ada yang Sama ya Bu, saya juga di kelas saya tanyakan apakah ada yang sholat subuh. Ternyata yang menjawab sholat subuh itu kurang dari 50%. Padahal menjalankan ibadah sholat ini seharusnya adalah motivasi dalam dirinya. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Misalnya pertanyaan begini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter waktu pandemi kemarin? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini jika kita sudah menanamkan keyakinan kelas, maka mereka akan mengetahui tanggung jawabnya. Untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Makanya di kelas kita membuat keyakinan kelas agar anak-anak itu memiliki tanggung jawabnya. Baik, ada lagi kuis. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas ini tentang apa? Nilai apa kira-kira? Kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas ini tentang apa? Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Oke. Dilarang melakukan kekerasan. Oke. Dilarang menggunakan narkoba. Oke. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itulah satu tanggung jawab yang ingin kita rekam kepada anak peserta didik kita di kelas. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai keyakinan kelasnya itu untuk menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit ini adalah salah satunya menghormati orang lain dan komitmen bagi peserta didik dan diri kita. Dilarang melakukan kekerasan, ini adalah keyakinan kelasnya tentang nilai keselamatan, nilai menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, ini nilainya tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, ini adalah salah satu nilai menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, itu adalah salah satu nilai keyakinan kelasnya untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini nilai keyakinan kelasnya untuk keselamatan dan keamanan. Baik Bapak Ibu sekalian, ternyata hukuman itu berada pada identitas gagal.
Sedangkan disiplin yang merupakan konsekuensi dan restitusi itu adalah identitas sukses. Hukuman di sini itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, dan biasanya korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif itu semakin meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus, dan pastinya murid akan membenci peraturan. Ini akan memberikan dampak negatif. Sedangkan konsekuensi itu, sesuatu itu harus terjadi. Kalau dia melakukannya, nah ini akan menjadi konsekuensi bagi dia. Tidak nyaman untuk murid itu dalam jangka waktu pendek. Korban biasanya sih diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian kalau konsekuensi itu dia memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Peraturan itu apa peraturannya? Maka kamu melakukannya, terima kasih. Murid itu akan menghormati peraturan. Biasanya dampaknya ini kalau konsekuensi dia adalah netral. Sedangkan disiplin dengan menggunakan restitusi, restitusi itu pilihan Bapak Ibu. Dengan restitusi itu kita dapat menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, ada kata ganti di sini, dan murid atau anak mendapatkan penguatan. Biasanya kalau restitusi itu masalah akan terpecahkan. Murid juga belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Biasanya pertanyaan-pertanyaan seputar restitusi itu, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Dan biasanya kalau kita sudah menerapkan restitusi, murid itu akan menghormati dirinya dan orang lain. Dampaknya itu insya Allah dapat positif ya Bapak Ibu sekalian. Keyakinan kelas, contohnya itu kita membuat kesepakatan kelas dulu Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama membuat kesepakatan kelas dulu agar suasana pembelajaran jadi lebih aman, nyaman, dan menyenangkan. Perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu, kalau keyakinan kelas sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita membuat dulu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini dibuat bersama oleh peserta didik kita, anak-anak kita di kelas. Apa yang kita harapkan? Supaya anak-anak itu memiliki tanggung jawab. Oh saya meyakini ini sebagai aturan saya di kelas ini. Kalau kita sudah sepakat, baru kita buatkan keyakinan kelas. Jadi libatkan anak-anak dalam membuat kesepakatan kelas yang selanjutnya menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Ternyata posisi kontrol guru itu ada 5. Ada yang sebagai penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau dan manajer. Baik, di tabel di atas dijelaskan kalau pembuat posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah itu dia termasuk sebagai kontrol dari luar, berarti motivasi eksternal. Ternyata ini masuk sebagai identitas gagal Bapak Ibu. Misalnya kalau penghukum itu kita menghardik
menunjuk-nunjuk dan menyakiti serta menyindir peserta didik. Biasanya kita akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Hasilnya apa Bapak Ibu? Anak-anak biasanya memberontak, menyalahkan orang lain dan cenderung berbohong karena pasti dia akan menghindari hukuman. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Biasanya murid itu akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dan dampaknya apa Bapak Ibu sekalian? Bisa peserta didik akan mengulangi kesalahannya lagi. Kemudian kalau kita menjadikan diri kita, posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah, biasanya yang dilakukan guru berceramah, mengatakan seharusnya kamu begini, ibu sangat kecewa dengan kamu. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ibu stres ini menghadapi kamu. Nah ini biasanya posisi kontrol membuat rasa bersalah. Biasanya apa Bapak Ibu hasilnya? Hasilnya itu anak-anak menyembunyikan atau menyangkal. Dia cenderung berbohong lagi. Murid itu meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Biasanya murid akan berkata, maafkan saya Bu. Tapi dampaknya apa? Merasa rendah diri. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Jika kita memposisikan diri kita sebagai teman, biasanya kita membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau sih? Ingat, ibu pernah bantu loh. Hasilnya apa Bapak Ibu? Biasanya murid-murid akan ketergantungan dengan kita. Murid itu meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas ini. Murid biasanya berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Apa dampaknya bagi murid? Ternyata dampaknya itu anak-anak menjadi lemah, tidak mandiri dan cenderung tergantung. Dia terlalu tergantung dengan kita. Kemudian jika kita memposisikan diri sebagai pemantau, biasanya kalau dalam posisi pemantau ini kita menghitung dan mengukur sesuatu itu. Jika ada permasalahan, kita menghitung dan mengukur permasalahan-permasalahan yang ada. Biasanya kita akan menanyakan apa peraturannya. Hasilnya apa? Anak-anak akan menyesuaikan diri bila diawasi. Murid biasanya meletakkan guru itu di peraturan dan hukuman di dunia yang berkualitas. Biasanya murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dampaknya apa? Pada murid biasanya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi kalau kita memposisikan diri sebagai pemantau. Sedangkan jika kita memposisikan diri sebagai manajer, biasanya kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya apa? Biasanya akan menguatkan pribadi. Kaitannya murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Biasanya murid itu akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampaknya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Baik, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol di bagian mana Bapak Ibu? Oke, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi mana ini? Posisi guru apa? Oke, ayolah lakukan demi ibu atau bapak.
kontrol apa Bapak Ibu? Teman. Oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, manajer. Kamu selalu Kak yang paling terakhir. Ini posisi apa Bapak Ibu? Oke, kita lihat jawabannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, biasanya ini posisi kontrol guru membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukan ini, biasanya posisi kontrol penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu. Ya, posisi kontrol teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, ini pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini posisi kontrol penghukum. Baik. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Biasanya kita akan mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas, setelah anak itu tenang, kita melakukan validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kira-kira adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah validasi kebutuhan, baru kita menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Inilah yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi yang pertama yang kita lakukan, menstabilkan identitas dulu. Kemudian kita lanjut ke validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya kita berkata seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Namun bapak ibu itu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini menstabilkan identitas dulu. Kita buat tenang dulu. Selanjutnya kita lakukan validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini membantu murid untuk mengenali basic need-nya atau kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu kan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Biasanya dalam proses validasi kebutuhan yang kita katakan kepada peserta didik kita itu, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus menghukum? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik?
besok lagi nak. Nah ini validasi kebutuhan. Dari awal kita menstabilkan identitas, kemudian kita lanjutkan ke validasi kebutuhan. Kalau kita sudah menjalankan validasi kebutuhan, baru kita melanjutkan dengan menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini untuk melihat anak dapat melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya dalam menanyakan keyakinan, guru akan berkata seperti ini. Apa nilai yang kita percayai di kelas atau di sebelah kita? Nah, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih nak? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini proses restitusi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Lalu kita lanjutkan, kalau kita sudah melakukan restitusi, menanyakan ini menstabilkan identitas, lalu kita validasi kebutuhan, kemudian kita menanyakan keyakinan, kita lakukan intervensi sebanyak 30 detik saja. Intervensi ini membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Misalnya kita bisa menanyakan, apakah kamu ingin berbuat yang lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan nak? Apakah kamu bisa mengubah perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk memulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang saya bisa bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini nak? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Nah ini, setelah kita melakukan restitusi, segitiga restitusi, kita berikan lagi intervensi sebanyak 30 detik. Baik Bapak Ibu sekalian, boleh saya mendengarkan refleksi dari Bapak Ibu sekalian? Kira-kira hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Ada yang ingin berbicara langsung? Atau dituliskan saja dalam sticky note-nya? Oke, silakan dituliskan di sticky note-nya. Oke. Oke, refleksi kita Bapak Ibu, kira-kira hal baru apa yang kita dapatkan hari ini? Dan perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian peran AMO seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Saya akan menjadi AMO yang seperti apa setelah mengikuti modul ini? Bisa ditulis refleksinya Bapak Ibu.
Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini? Kira-kira adakah hal baru yang Bapak Ibu lakukan dari sesi menumbuhkan budaya positif di sekolah? Refleksi itu seperti kita bercermin. Apa yang kita lakukan? Oke, sudah? Boleh saya ambil? Silakan Bapak Ibu menuliskan refleksinya hari ini. Anak-anak
Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang telah menuliskan refleksinya tentang materi kita hari ini, menumbuhkan budaya positif di sekolah. Mengutip dari Presiden RI kita, B.J. Habibie, keberhasilan bukanlah milik orang pintar, namun keberhasilan itu adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama berusaha menjadikan diri kita yang terbaik, menjadikan diri kita sisi positif yang paling terbaik, sehingga kita memang pantas dalam setiap doa anak-anak kita, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga apa yang kita tanamkan kepada peserta didik kita pantas untuk doa itu, kita pantas mendapatkan amal jariah itu. Jangan sampai apa yang kita lakukan hari ini 5 tahun, 10 tahun ke depan berdampak negatif kepada generasi kita selanjutnya. Jadi mari kita memantaskan diri, introspeksi diri dulu. Ayo kita sama-sama berusaha menjadi sisi positif yang terbaik bagi diri kita, bagi peserta didik kita. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai di sini materi yang sempat saya berikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru dari SDM Kunyi. Hari ini telah mengikuti pemaparan dari Ibu Ramla mengenai menumbuhkan budaya positif di sekolah. Alhamdulillah, saya bersyukur hari ini bisa ikut karena banyak pembelajaran baru yang bisa saya dapatkan, terutama menjadi seorang guru yang baik. Setelah mengikutinya, saya baru sadar selama ini saya masih kurang dalam bagaimana cara menyelesaikan masalah yang ada di sekolah, terutama dalam poin sebagai guru penghukum. Saya baru tahu, oh ternyata itu adalah salah ya. Yang lebih bagusnya lagi kita menjadi seorang manajer yang bisa lebih membimbing anak-anak. Alhamdulillah, terima kasih untuk Ibu Ramla pemaparannya, mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari pemaparan tadi oleh Ibu Ramla Muhammad Idris ST SPD mengenai perubahan paradigma. Terima kasih dengan adanya kegiatan ini kita sebagai guru bisa meningkatkan kedisiplinan
tanggung jawab. Mudah-mudahan anak didik kita nanti bisa lebih baik. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini apa yang dipaparkan oleh Ibu Ramla Muhammad Idris TSPD mengenai menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kami dan teman-teman yang ikut pada hari ini sangat bersyukur sekali. Selama ini apa yang kami lakukan di sekolah itu mungkin masih ada kekurangan-kekurangan, tetapi setelah menerima tadi materi yang disampaikan, mudah-mudahan nanti ke depan kekurangan-kekurangan itu bisa kami isi dengan kekurangan-kekurangan yang kami lakukan selama selama saya mengajar di sekolah ini, dan apa yang kami lakukan sebagai guru bisa menjadi sebagai manajer untuk anak-anak kami di sekolah.